Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan dalam rezeki, dan selalu dipermudah dalam segi urusan apapun. Baik sob, ngomong-ngomong tentang burung murai batu. Nah, kalau ngomong tentang burung murai batu memang tidak ada habisnya sob ya. Apalagi yang sekarang ini ya lagi marak-maraknya ya pecinta murai batu yang luar biasa, yang sangat antusiasnya memang dari kalangan menengah, kalangan atas, kalangan bawah, atau para penghobi pemula ya sob ya. Jadi untuk merawat murai batu itu memang membutuhkan yang namanya pemahaman karakter sob. Dan pemahaman karakter ini juga tidak bisa kita amati hanya 1 hari 2 hari sob. Cara mengamatinya ya kita harus sering-sering minum kopi, mendengarkan burung kita bernyanyi, lihat tingkah laku burung, lihat reaksi burung, lihat ketika burung kita dijemur bagaimana, burung kita ketika ditaruh di tempat yang teduh bagaimana, burung kita ketika dimasukkan di kandang umbaran bagaimana, ketika dijemur bagaimana. Nah ini sob memang komplit sob. Jadi pentingnya kita minum kopi ya, sedot rokoknya sambil kita ngamati burung kita, itu pentingnya sangat luar biasa, yaitu untuk memahami karakter burung murai batu kita ketika di rumah sob ya. Jadi ketika kita untuk menentukan settingan, untuk menentukan porsi pakan burung ini sebagaimana, cocoknya di mana, jemurnya gimana, burung ini perlakuannya H-1 sebelum lomba itu gimana ya, asalnya ya dari kita mengamati perilaku burung, mengamati karakter burung tersebut sob. Terus untuk mengamati karakter tersebut bagaimana? Yaitu kita harus mengamati keseharian kita sob. Kalau misalkan kita lagi ada waktu longgar, ya kita luangkan waktu sedikit ketika kita habis ngurusi pekerjaan rumah, ngurusi semua udah beres, baru kita luangkan waktu. Ya namanya kita hobi sob ya. Hobi itu wis gak ada capeknya, meskipun kita habis pulang kerja sedikit-sedikit ngantuk, misalkan kita masuk malam, pagi nyampe rumah, pasti kita kalau namanya hobi pagi langsung ngasih makan burung gitu kan. Itu kalau saya sob, nggak tahu kalau jenengan, kalau teman-teman semua yang sedang menonton video kali ini. Kalau saya sendiri ya gimana ya, namanya hobi ya hilang lah rasa-rasa capek itu hilang. Jadi memang hobi itu ketika kita melakukannya dengan rileks, melakukannya dengan senang hati, ya hobi itu yang akan mengobati kejenuhan kita. Ketika kita misalkan hariannya kita disibukkan dengan pekerjaan yang menumpuk, dengan problem-problem ketika di perusahaan, ketika di kantor, ketika usaha kita, ya dengan hobi itu kita bisa merelaksasi pikiran kita biar tidak stres sob. Bukan burung aja yang kita embunkan, yang kita lakukan relaksasi, kita juga merelaksasinya dengan hobi ini sob, biar tidak stres kita ya, biar kita tidak matung, biar kita tidak pelongo-pelongo ya, dan biar kita tidak diem aja gitu sob. Nah ini sob ya. Pasti teman-teman lagi ketawa ini yang mengalami pusing di kerjaan, terus dikejar-kejar deadline, dimarahin atasan. Kalau nyampe rumah lihat burung kita berbunyi, apalagi kita gantang burung, lupa masalah-masalah itu sob ya. Jadi gimana tugasnya kita atau manfaat kita untuk memiliki hobi, ya itu sob, kita salurkan hobi kita buang masalah-masalah penat keseharian kita itu sejenak dengan hobi kita. Ya syukur-syukurlah kalau hobi kita itu kita tekuni, kita sayang dengan burung murai batu kita rawat dengan sepenuh hati, dan berdoa juga insya Allah akan bisa memberikan tambahan rezeki sob. Misalkan nanti burungnya ketemu enaknya, tampilnya bagus. Kalau kita lagi butuh burungnya ditawar mahal kan lumayan. Itu sob ya. Oke sob, kembali lagi untuk merawat burung murai batu satu dengan murai batu yang lain itu memang membutuhkan kita sesuai kebutuhan si burung, sesuai dengan karakter si burung. Gitu sob ya. Jadi ya kita luangkan, jangan habis makan kita tinggal ngopi di luar, burung digeledak nggak kita amati ya, jangan seperti itu sob. Kalau bisa ya kita amati lah gerak-geriknya gimana, itu sob ya. Terus
amati ketika di rumah yang itu tadi. Terus ketika kita juga harus mengamati burung ini ketika mau kerja bagus, ketika di lomba itu atau ketika di rumah mau berangkat itu gimana tingkah lakunya. Nah itu juga harus diamati sob. Misalkan jadi kita itu tidak menghafal, melainkan kita memahami settingan itu sob. Ya memang tidak jauh beda sob. Misalkan gini sob ya, burung ini kita berikan hongkong sebelum berangkat. 2, burung ini mulai bunyi-bunyi, mulai sesekali ketika dengar murai batu lain mulai nembak ketika di rumah. Nah berarti burung ini itu maunya di rumah itu sudah kenceng. Dan kita amati ketika memang seperti ini terus di lapangan kerjanya bagus, ya itu yang kita harus amati. Burung ini mintanya di rumah kenceng, terserah kita mainnya hongkong oke, kita otak-otak mainnya di kerutu oke, mainnya kita jor EF seperti jangkrik oke. Jadi di situ sob kita bisa bervariasi ya, atau kita bisa berfantasi di situ. Terserah kita bereksperimen ya. Misalkan burung ini sebelum H-1 maunya di bom jangkrik tadi jalannya bagus, tanda-tandanya di rumah ketika dikerotong nembak terus. Nah, kalau dirasa sampai ngerasa ada sedikit ngetemnya, ada sedikit kurang ngotornya dikit, coba dikasih keroto sambil dikombinasikan dengan jangkrik, gimana reaksinya. Tetap main di bom-boman, kita amati gimana. Seperti itu sob. Memang main burung itu kita harus berani bereksperimen sob. Ada kok banyak ya cerita-cerita burung murai batunya itu belinya itu tampilnya ya sering juara, burungnya mainnya rapi tapi kurang ngotot. Ketika di pemilik barunya dia berani bereksperimen, mencoba untuk settingan hariannya, jangkrik hariannya dikurangi, H-1-nya dia coba main di bom jangkrik. Ada yang main seperti itu, akhirnya ketemu enaknya. Ada yang main hariannya full kerodong, nggak usah dijemur, nggak usah diumbar, mainnya di embun aja. Ada yang ketemu seperti itu sob. Jadi dia itu berani bereksperimen, berani memahami atau mencoba hal-hal baru. Padahal burung ini udah burung juara. Nah itu sob. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hal yang puas atau mendapatkan hal yang terbaik, kita harus berani berkorban. Tapi kita harus juga memfikirkan sob ya, memfikirkan hal terjeleknya bagaimana. Hal terjeleknya misalkan yang penting burung tidak rusak, burung ini bisa diperbaiki lagi ya nggak masalah. Kalau kita otot-otot di EF kan nggak masalah sob, juga tidak berakibat kematian kan. Yang penting burung masih hidup kan, kita bisa mengembalikan lagi performanya seperti yang settingan awal, atau kita mirip-miripkan seperti itu sob ya. Ya gitulah sob, memang main burung itu kita kalau dibilang pusing ya pusing, kalau dibilang enjoy ya enjoy. Jadi kita aja milihnya yang mana. Gitu sob. Jadi kita nikmati kicauannya di rumah, kita amati karakternya, baru kita bisa menentukan settingannya. Ya gitu sob ya. Karena ada sob burung murai batu yang maunya hariannya jangkriknya 3, terus mainnya H-1 dinaikkan cuman jadi 4 atau 5. Burungnya mau nembak panjang-panjang. Dan ketika harinya dibuat 7 sampai 10, terus burung H-1-nya ditambah jor EF, ada yang mau jalan tapi jadinya mainnya pendek-pendek, agak nakal. Jadi macam-macam sob. Jadi bagi teman-teman yang baru terjun di burung murai batu, intinya yang pertama jangan mudah putus asa buat memproses. Burung murai batu itu misteri sebenarnya ya. Jadi ada burung murai batu yang habis ngurak pertama tampil yang nguklu aja, habis kedua nguklu sesekali nembak, habis ngurak ketiga burung ini mulai banyak main nekennya, banyak nembaknya. Ngurak keempat malah bagus lagi, padahal burung ini dari terayang tidak jelas. Dalam artian kita beli di postingan Facebook seperti itu. Jadi ya gimana ya, namanya rezeki lah sob. Dan itu tadi dia sampai berapa urakan, itu yang memahami atau yang membutuhkan kesabaran, membutuhkan kita itu tidak putus asa di situ. Karena ada pepatah kalau kita niat di satu fokus dengan
kinerja otak kita memfokuskan 100% di tujuan tersebut, insya Allah sebagian besar akan tercapai cita-cita itu. Tapi kalau tujuan kita mencabang lebih dari 5 dan fokus kita itu akan menyebar seperti itu, maka tingkat keberhasilan kita menuju cita-cita atau tujuan kita akan sedikit berkurang potensinya. Maka dari itu kita yang penting yakin kepada burung yang kita rawat, yakin dengan apa yang dimiliki burung kita. Kalau memang kita sudah tidak yakin ya jual aja, karena kan kita tidak yakin. Kalau sudah yakin ya wis rawat, yakin kan kita rawat mastery, cari terus. Nah itu sob ya. Oke sob, itu adalah ya santai-santai share aja ya sob ya. Kita fungsinya santai, rokokan, ngopi, ngamati burung murai batu ketika di rumah, yaitu kita pahami sedikit-sedikit karakternya sambil kita nikmati aja kicaunya. Itu sob ya. Oke sob, itu adalah share-share yang dari saya. Semoga buat teman-teman pemula yang baru terjun di burung murai batu bisa semakin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.